Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. 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 Ketua Umum PSSI menyatakan bertanggung jawab atas tragedi Ya, Kanjuruhan. Ya, ini betul. adalah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat bola Indonesia selama ini. Siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab penuh terhadap tragedi di Kanjuruhan ini? Bro Ipung, Ya, ada komentar, Bro? ya, ya memang gini, ini kan sebuah statement yang sebetulnya ditunggu juga ya oleh publik sepak bola kita. Mhm, Sampai sejauh mana tanggung jawab dari Ketum PSSI dan dengan dia sudah ini ya menyatakan pertanggungjawaban di hadapan FIFA dan AFC, artinya Ketum PSSI masih punya goodwill ya untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan PSSI dan persoalan-persoalan terlebih persoalan Kanjuruhan. Jadi mhm, ini memang tinggal bagaimana tindak lanjutnya gitu loh. Karena di mhm. tengah pernyataan tanggung jawab, sementara masih juga ada desakan-desakan untuk Ketua Umum PSSI mundur gitu loh bro. Ya. Ya, Hmm. memang bentuk tanggung jawab itu kan ada yang bentuknya mundur dan ada yang tidak gitu ya. Betul. Eh, tapi dalam kasus Kanjuruhan ini kok saya melihat kalau misalkan mundur itu kok seperti lari dari tanggung jawab. Setuju nggak Bro Ya, seperti itu? ya, saya juga melihatnya seperti itu ya, Bro. Karena kalau misalkan kemudian mundur yang implementasinya adalah pernyataan bertanggung jawab, tapi implementasinya adalah mundur, itu seperti yang Bro Eri sampaikan, itu seperti orang yang lari dari tanggung jawab. Sementara Mhm, kasusnya masih bergulir, gitu mhm, loh. Memang ada baiknya pernyataan mundur ini juga dibarengi dengan niatan bahwa ketua umum siap bertanggung jawab dan siap menuntaskan segala persoalan-persoalan terkait dengan Kanjuruhan. ya, Apalagi selain itu kan ada agenda besar ya antara FIFA yang melibatkan FIFA dan pemerintah dan juga PSSI itu untuk memulai agenda mentransformasikan persepak mhm, bolaan nasional. mhm, Jadi betul. paling tidak artinya ada agenda untuk menyelesaikan persoalan Kanjuruhan dan ada agenda dari Ketum untuk juga mulai berelaborasi dengan pemerintah dan FIFA untuk bagaimana transformasi ini bisa berjalan dengan mulus dan sesuai dengan apa ya targetnya gitu loh bro. Nah, sekarang kalau misalkan memang harus bertanggung jawab dan Ya, tidak dalam bentuk mundur, kira-kira ya, bentuk tanggung jawabnya seperti apa Bro? ya. Pertama memang dia kan harus bisa ya menyelesaikan persoalan-persoalan di Kanjuruhan. Artinya dia harus bisa memberikan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak katakanlah orang-orang yang berkepentingan untuk bisa mengklirkan persoalan ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi gitu loh bro. Mhm, Dia siap memberikan bantuan dan memberikan mungkin data dan segala macam supaya persoalan Kanjuruhan ini juga bisa selesai dan tuntas gitu. Kemudian tentu kan ada imbas lain di balik persoalan Kanjuruhan. Ada efek-efek di belakang persoalan Kanjuruhan yang itu juga masih dalam ranah dia untuk bisa menyelesaikannya gitu loh. Misalkan ada liga yang kemudian sempat terhenti sebentar, kemudian ada juga stadion-stadion yang harus segera dievaluasi. Itu juga kan harus juga dia menjadi tanggung jawabnya untuk bisa menyelesaikan gitu. mhm, Walaupun kita tahu bahwa transformasi persepak bola nasional memang salah satu poin-poin yang akan ditransformasikan adalah masalah infrastruktur, masalah pengelolaan. Tapi terlepas dari rencana transformasi, tapi itu harus dilakukan duluan oleh pihak ketum PSSI gitu, mhm, bro. mhm, ya. Iya, Juga termasuk korban-korban kan itu juga iya, harus harus mendapat bantuan lah. Selain bantuan juga perlindungan dan segala macamnya itu juga harus menjadi tanggung betul, jawab dari ketua umum yang sekarang dijabat gitu. betul. Nah, bagaimana dengan hal yang lain, Bro? Seperti misalkan Mm, tadi tadi kan memang salah satunya adalah sistem pengamanan gitu. Pengamanan di mm, stadion kan itu kan harus ada perbaikan juga kan.
Iya, Kan itu kan juga harusnya adalah dari ranahnya PSSI yang sekarang juga. betul. Ya makanya kan saya bilang bahwa ada banyak poin, ada 5 poin yang akan ditransformasikan oleh PBB ya oleh PSSI dan FIFA bekerja sama dengan pemerintah. Nah, poin-poin itu antara lain ya mengenai safety and security, mengenai infrastruktur, mengenai stakeholder yang melibatkan juga apa fans dan para ini ya, Supporter. para supporter, kemudian melibatkan juga pemerintah, melibatkan juga kemudian televisi broadcasting, itu kan adalah bagian dari rencana transformasi. Tapi kenapa kemudian saya juga sepertinya lebih beropini ya bahwa sebaiknya keputusan pertanggungjawaban tidak diikuti dengan desakan untuk mundur. Karena Mhm, pertama saya melihat bahwa eh, masa jabatan dari Ketua Umum PSSI itu tinggal 1 tahun lagi. mhm, Karena di tahun 2023 penghujung 2023 itu sudah ada Kongres PSSI yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua baru. mhm, Yang kedua, ternyata kan ada apa ya implikasi lain nih terhadap desakan mundur dari terhadap ketua umum yang ternyata itu juga diikuti oleh coach pelatih kita mhm, Sintayong yang juga menyatakan siap mundur mhm, apabila ketua umum yang selama ini mensupport dia berkontribusi terhadap pencapaian-pencapaian yang sudah diberikan oleh STY dan timnya, itu juga kan dia merasa bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab saya juga gitu loh. mhm, mhm. Nah, supaya terjadi win-win solution ya, biarkan saja apa ketum itu menyelesaikan masa jabatannya dengan tambahan beban tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah kanjuruhan dan tanggung jawab untuk ikut mensukseskan transformasi sepak bola. Dan Mmm, paling tidak ini juga memberikan apa semacam kenyamanan dan kepastian bahwa STY juga akan tetap melatih Indonesia sampai dengan masa jabatannya yang berakhir di kalau tidak salah di bulan Juni atau Juli tahun 2023. ya, Jadi semua hal bisa terangkum gitu loh, Bro. ya. Ya memang banyak yang membaca atau meninterpretasikan bahwa, Mm-hmm. pernyataan STY ini seperti menantang sehingga banyak juga yang "Ya sudah Mm-hmm. kalau begitu keluar aja," gitu. Seolah-olah seperti itu ya. Iya, saya sih melihatnya gini, ini adalah perspektif yang berbeda yang Mhm, dimiliki oleh STY dalam mengukur pertanggungjawabannya dia. mhm, Karena dia merasa dia adalah bagian dari sebuah struktur yang ada. Sementara saat ini kan yang jadi bermasalah adalah strukturnya gitu loh. Kalau mhm. strukturnya yang bermasalah, sementara dia ada dalam struktur tersebut, dia Ya, oh, merasa saya juga punya tanggung jawab. betul. Begitu loh. Ya, Jadi dia tidak melihat pada sebetulnya ya kalau saya lihat, dia tidak melihat pada individunya, ya, tapi dia melihat bahwa saya adalah bagian dari sebuah struktur yang sedang dibangun, yang sudah terbangun. Yaitu struktur yang ada di PSSI sekarang, yang salah satunya saya ada sebagai pelatih kepala. mhm, Begitu loh, Bro. ya, Jadi jangan kemudian menginterpretasikan pernyataan STY bahwa STY loyal terhadap Iwan Bule. Tidak kalau saya lihat. mhm, Tapi dia loyal terhadap struktur yang ada, begitu. ya. Oke Sobat Bola, itulah obrolan sedikit mengenai bagaimana sebetulnya bentuk tanggung jawab dari Ketua Umum PSSI dalam kasus, Kanjuruhan ini. Menurut Sobat sendiri, apakah layaknya Ketua Umum PSSI ini mundur atau tidak? Atau malah, harusnya ikut serta mensukseskan transformasi sepak bola Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Saya kira sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, Bro.